Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Siti Herawati yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi, yaitu analisis manajemen strategi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, diantaranya ada Hirlan Fauzi dengan NIM akhir 050, Kania Dewi dengan NIM akhir 053, Hoirunisa Sofa Salsabila dengan NIM akhir 068, dan saya sendiri Hani Kurniawati dengan NIM akhir 080. Adapun hal-hal yang akan kami sampaikan dalam presentasi ini diantaranya ada sejarah, visi dan misi, kemudian analisis SWOT, strategi pertumbuhan dan struktur organisasi, budaya organisasi, dan yang terakhir ada pengendalian strategi. Perkenalkan, nama saya Kanede Yumantin dengan NIM 053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi pada awal mulanya, PT Indofood ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangajaya Intikusuma, yang kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 dilakukan penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di dalam ruang lingkup Indofood Group, sehingga PT Pangajaya Intikusuma ini berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini telah mengekspor produksi makanannya hingga ke Asia, Australia, dan juga Eropa. Selanjutnya, di sini ada visi dan misi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Visinya sendiri adalah perusahaan Total Food Solution. Sedangkan misinya yang pertama itu memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi. Dan yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama itu adalah kekuatan atau strength, produk-produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, brand yang sudah dikenal masyarakat, sudah mendapatkan berbagai penghargaan, jangkauan distribusi yang luas, keahlian dalam cita rasa Indonesia, dan kecepatan dalam menjangkau konsumen kualitas sumber daya manusia yang baik. Di sini juga ada kelemahan atau weakness. Yang pertama, terlalu banyak brand yang dikeluarkan, permintaan pasar yang belum terpenuhi, produk yang tidak dapat dibedakan dengan kompetitor, dan terlalu banyak inovasi rasa yang dibuat oleh PT Indofood ini. Kalau peluangnya atau opportunity, yang pertama adalah melakukan ekspansi ke luar negeri. Pasar yang luang karena kompetitor yang tidak sanggup memenuhi permintaan customer, diminati dan dapat diterima baik oleh masyarakat, daya beli konsumen yang meningkat sepanjang tahun, melakukan diversifikasi terhadap produk lain, dan melakukan join dengan perusahaan produk sejenis. Selanjutnya di sini ada ancaman atau threats. Tidak fokus terhadap satu jenis produk, ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi, saingan harga dengan kompetitor yang mengeluarkan produk baru yang inovatif, dan kompetitor memegang pangsa terbesar. Selanjutnya, saya Hoirunisa Sofa Salsabila dengan NIM akhir 068 akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini ada strategi pertumbuhan PT Indofood, yang dimana pada awalnya berfokus pada makanan ringan, kini PT Indofood melakukan strategi yang melahirkan unit bisnis baru. Strategi tersebut diantaranya, yang pertama pada tahun 1995 melakukan backward integration dengan mengakuisisi Bogasari yang merupakan supplier tepung gandumnya. Pada tahun 1997 melakukan backward integration kepada perusahaan pada bidang perkebunan dan agribisnis, dan melakukan forward integration melalui akuisisi perusahaan distribusi. Pada tahun 2005 kembali melakukan forward integration dengan mengakuisisi perusahaan pelayaran PT Pelayaran Tahta Bahtera. Kemudian pada tahun 2007 unit bisnis agribisnis melakukan horizontal integration dengan mengakuisisi PT PP London Sumatera Indonesia. Pada tahun 2008, unit bisnis agribisnis melakukan concentric diversification pada produk gula dengan melakukan joint venture dengan PT Laju Perdana Indah. Kemudian pada tahun 2008, unit bisnis CBP kembali melakukan concentric diversification pada bidang dairy dengan mengakuisisi PT Indolacto. Kemudian pada tahun 2013, unit bisnis CBP memasuki bisnis baru di bidang diversification. Pada tahun 2014, unit bisnis CBP memperluas kembali
bisnis minumannya dengan strategi concentric diversification pada bisnis air minum dalam kemasan atau AMDK melalui akuisisi aset air serta merek klub. Kemudian yang terakhir yaitu pada tahun 2020, unit bisnis CBP memperluas kembali bisnis mie instannya dengan mengakuisisi perusahaan Pine Hill Company Limited atau PCL yang merupakan produsen mie instan yang beroperasi di Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi. Dapat dilihat pada slide bahwa struktur organisasi di sebelah kiri merupakan struktur organisasi PT Indofood pada awal bisnis yang hanya berfokus pada makanan ringan, sehingga PT Indofood hanya memiliki satu unit bisnis yaitu Consumer Branded Product yang terdiri dari divisi noodles, food seasoning, snack food, nutrition, dan special food. Kemudian yang di sebelah kanan merupakan struktur organisasi PT Indofood pada tahun 2021 sekarang, di mana telah menerapkan beberapa strategi yang akhirnya melahirkan unit bisnis baru, yang kemudian merubah struktur organisasi dari PT Indofood itu sendiri. Kini PT Indofood memiliki 4 unit bisnis, yaitu terdiri dari CBP, Bogasari, Agribisnis, dan Distribusi, di mana di CBP itu terdapat tambahan divisi Dairy, Beverage, dan Packaging. Kemudian di Agribisnis terdapat divisi Plantation, Edible Oil, dan Fats. Budaya organisasi. Menurut Sein, pada tahun 1992, budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. Untuk itu, harus diajarkan kepada anggota, termasuk anggota yang baru, sebagai suatu cara yang benar dalam mengkaji, berpikir, dan merasakan masalah yang dihadapi. Budaya organisasi yang diterapkan di sini adalah inovatif. Ini merupakan implementasi dari strategi concentrate diversification, di mana perusahaan akan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri melalui program pelatihan, memberikan kebebasan kepada karyawan dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengemukakan ide. Contoh dari pelaksanaan budaya organisasi inovatif adalah menerima masukan berupa ide kreatif dari karyawan. Misalnya, melakukan penambahan varian rasa dari produk Indomie. Kemudian akan melakukan penyesuaian terhadap rasa dari produk Indomie tersebut agar dapat diterima oleh banyak kalangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini sangat bagus dalam mengasah kreativitas dalam diri setiap karyawan, sehingga akan lahir banyak inovasi yang baru yang dapat membuat perusahaan semakin maju dan mampu bersaing dengan perusahaan yang lainnya. Lalu saya Hilan Pauji, di sini saya akan melanjutkan materi presentasi yang mana teman saya telah paparkan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian strategi pada PT Indofood. Nah, aktivitas dasar dalam melakukan pengendalian strategi antara lainnya yang pertama, memeriksa dasar strategi perusahaan, lalu yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, lalu yang ketiga, mengambil tindakan korektif untuk memastikan kinerja telah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Nah, adapun pengendalian yang dilakukan PT Indofood antara lain, yang pertama, good manufacturing process. Nah, good manufacturing process ini adalah suatu pedoman cara memproduksi pangan yang baik dengan tujuan agar produsen itu menghasilkan produk yang bermutu sesuai dengan harapan konsumen. Implementasi dari kegiatan good manufacturing process ini merupakan operasi, sanitasi, dan higienitas proses produksi atau penanganan pangan dalam bentuk standar sanitation operation procedure. Lalu yang kedua ada tanggung jawab manajemen. Nah, tanggung jawab manajemen ini terdiri dari kebijakan keamanan pangan dengan menggunakan PDCA, adanya ketua tim pengamanan pangan, dan lingkungan kerja yang nyaman untuk menjaga semangat dan produktivitas karyawan. Lalu ada tata kelola yang baik. Nah, tata kelola yang baik ini dengan tetap memperhatikan sasaran lingkungan, sosial, dan tata kelola melalui program keberlanjutan dan berbagai inisiatif kemasyarakatan dengan tetap menerapkan berbagai kebijakan dan prosedur keselamatan yang senantiasa dalam situasi yang ada. Mungkin cukup sekian yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.